Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hartini Rizky Wahid. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi basis data pertemuan 1 sampai 7 yang telah dirangkum. Yang pertama ada definisi basis data. Basis merupakan markas atau gudang, tempat bersarangnya atau berkumpulnya suatu data. Data merupakan representasi fakta dunia nyata yang mewakili suatu objek seperti manusia, yaitu pegawai, siswa, pelanggan, dan lain-lain. Barang, hewan, peristiwa, konsep, dan lain sebagainya yang direkam dalam bentuk angka, huruf, teks, gambar, atau suara. Basis data yaitu himpunan kelompok data arsip yang berhubungan yang diorganisir sedemikian rupa sehingga kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersama tanpa adanya pengulangan redundansi data. Kumpulan file, tabel, arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Prinsip kerja basis data yaitu pengaturan data atau arsip. Tujuan basis data yaitu yang pertama kemudahan dalam kecepatan dalam pengambilan data atau speed. Yang kedua ada efisiensi ruang penyimpanan atau space, mengurangi atau menghilangkan redundansi data. Yang ketiga ada keakuratan atau accuracy, pembentukan kode dan relasi antar data berdasar aturan dan batasan constraint, tipe data, domain data, keunikan data untuk menekan ketidakakuratan saat entry atau penyimpanan data. Adapun ketersediaan availability, pemilihan data yang sifatnya pasif dari database aktif. Selanjutnya ada kelengkapan completeness. Kompleksnya data menyebabkan perubahan struktur database. Ada keamanan security, memberikan keamanan atas hak akses data. Dan yang terakhir ada kebersamaan pemakaian atau shareability yang bersifat multi-user. Adapun pengguna basis data yaitu kepegawaian, pergudangan, akuntansi, reservasi, customer service, dan lain-lain. Sistem basis data. Sistem adalah tatanan keterpaduan yang terdiri atas sejumlah komponen fungsional yang saling berhubungan dengan tujuan memenuhi suatu proses atau pekerjaan tertentu. Sistem basis data merupakan sistem yang terdiri atas sekumpulan tabel yang saling berhubungan dan sekumpulan program DBMS yang memungkinkan berbagai user atau program lain dapat mengakses dan memanipulasi tabel-tabel tersebut. Komponen sistem basis data, yang pertama ada perangkat keras atau hardware yang mempunyai komponen yaitu komputer, memori, storage atau hard disk, peripheral, dan lain-lain. Sistem operasi atau operating system merupakan program yang menjalankan sistem komputer, mengendalikan resource komputer, dan melakukan berbagai operasi dasar sistem komputer. Yang ketiga ada basis data atau database, menyimpan berbagai objek database, struktur tabel, indeks, dan lain-lain. Selanjutnya ada DBMS atau Database Management System, perangkat lunak yang memaintain data dalam jumlah besar. Selanjutnya ada pemakai atau user, yaitu para pemakai dari database. Selanjutnya ada aplikasi perangkat lunak lain, program lain dalam DBMS. Selanjutnya ada abstraksi data. Dalam database, data disimpan dan dipelihara dengan baik dan terstruktur oleh DBMS.
Sistem menyembunyikan detail tentang bagaimana data disimpan dipelihara, sehingga seringkali data yang terlihat oleh user berbeda dengan data yang tersimpan secara fisik. Abstraksi data merupakan tingkat atau level dalam melihat bagaimana menampilkan data dalam sebuah sistem database. Terdapat 3 level abstraksi data. Yang pertama ada level fisik atau physical level. Level terendah dalam abstraksi data yang menunjukkan bagaimana sesungguhnya suatu data disimpan. User melihat data sebagai gabungan dari struktur dan datanya sendiri. Tingkatan ini berurusan dengan yang pertama ada alokasi ruang penyimpanan untuk data dan indeks. Yang kedua ada deskripsi record untuk penyimpanan. Yang ketiga ada penempatan record data. Dan yang keempat ada teknik kompresi dan enskripsi data. Yang kedua ada konseptual level. Menggambarkan data apa yang sebenarnya disimpan dalam database, serta hubungannya relationship dengan data lainnya, berisi struktur logik database yang hanya dapat dilihat oleh DBA. Tingkat konseptual ini menyatakan yang pertama ada entitas, atribut dan relasinya. Yang kedua ada constraint terhadap data. Yang ketiga ada informasi semantik data. Dan yang keempat ada informasi keamanan dan integritas data. Yang ketiga ada level pandangan atau view level. Level tertinggi dari abstraksi data yang hanya menampilkan hanya sebagian dari database. Tidak semua user membutuhkan semua data dalam database. Selanjutnya ada bahasa basis data. DBMS atau Database Management System merupakan perantara antara user dengan database. Secara komunikasi diatur dalam suatu bahasa khusus yang telah ditetapkan oleh DBMS. Contohnya ada SQL, DBase, SQL, dan lain sebagainya. Bahasa database dibagi dalam 2 bentuk. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. Saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu ada Data Definition Language atau DDL. Digunakan dalam membuat tabel baru, indeks, mengubah tabel, menentukan struktur tabel, dan lain sebagainya. Hasil dari kompilasi perintah DDL berupa kumpulan tabel yang disimpan dalam bentuk file khusus, kamus data, data dictionary. Data dictionary merupakan metadata superdata, yaitu data yang mendeskripsikan data sesungguhnya. Data dictionary ini akan selalu diakses dalam suatu operasi database sebelum suatu file data yang sesungguhnya diakses. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. Digunakan dalam manipulasi dan pengambilan data pada database. Manipulasi data dapat mencakup yang pertama ada pemanggilan data yang tersimpan dalam database atau query. Yang kedua ada penyisipan atau penambahan data baru ke database. Yang ketiga ada penghapusan data dari database. Dan yang keempat ada pengubahan data pada database. Terdapat 2 jenis DML. Yang pertama ada prosedural yang menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang diperlukan dan bagaimana cara mendapatkan data itu. Contohnya ada bahasa C atau C++, PL atau SQL dan lain sebagainya. Yang kedua ada non-procedural
yaitu menghendaki user untuk menspesifikasikan data apa yang dibutuhkan tanpa harus menspesifikasikan bagaimana cara mendapatkan data tersebut. Contohnya SQL. Selanjutnya ada select list. Select list adalah kolom-kolom yang didefinisikan sebagai hasil dari proses query. Bagian A ada menampilkan keseluruhan file. Untuk menampilkan keseluruhan file dari tabel-tabel yang didefinisikan, digunakan simbol bintang. Misalnya untuk menampilkan seluruh file dari tabel anggota, adapun perintahnya itu select bintang from anggota. Bagian B menampilkan kolom-kolom tertentu. Kolom-kolom yang dipilih berupa ekspresi, yang mana ekspresi tersebut bisa berupa yang pertama ada file tabel biasanya, kedua konstanta, yang ketiga operasi dan fungsi. Antara kolom satu dengan lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Jika merupakan file tabel, maka judul kolom adalah nama file tersebut. Selain itu, jika tidak diberi nama, judul kolom akan kosong. Contohnya ada yang pertama menampilkan data dan alamat anggota. Perintahnya itu select nama, alamat from anggota. Contoh kedua yang terdapat di nilai konstanta menampilkan nilai 1 untuk setiap baris pada kolom pertama dari query sebelumnya. Perintahnya yaitu select 1 nama, alamat from anggota. Contoh ketiga yang terdapat ekspresi fungsi dari query sebelumnya, yakni menampilkan nama dalam bentuk huruf kapital. Perintahnya itu select upper dalam kurung nama, alamat from anggota. C. Mengubah judul kolom. Kolom-kolom yang dipilih bisa diberi judul tertentu sesuai dengan keinginan kita. Ada 2 cara untuk mengubah kolom tersebut. Yang pertama menggunakan sintaks ekspresi as judul garis bawah kolom. Ini merupakan cara standar yang dipakai pada banyak sistem database. Yang kedua menggunakan sintaks judul garis bawah kolom sama dengan ekspresi. Contohnya beberapa query pada poin B sebelumnya diberi judul kolom sebagai berikut. Yang pertama menampilkan nama dan alamat anggota. Perintahnya itu select nama anggota, alamat as alamat anggota from anggota. Yang kedua menampilkan nama dalam bentuk huruf kapital dengan judul kolom nama kapital dengan perintah yaitu select nama kapital, upper dalam kurung nama, tutup kurung, alamat from anggota. D yaitu menyertakan nama tabel atau alias. Jika kita memasukkan sebuah file tabel dalam sebuah ekspresi kolom, kita bisa menyertakan nama tabel tersebut. Nama filenya yang dipisah dengan tanda titik. Contohnya itu nama garis bawah tabel titik nama garis bawah file. Untuk apa? Untuk mempermudah analisa pembuatan query, untuk membedakan kepemilikan sebuah file di dalam query yang menyertakan lebih dari satu tabel. Sebab bisa saja terjadi 2 buah tabel memiliki nama file yang sama.
Contohnya, untuk sebuah contoh query sebelumnya, jika disertakan nama tabel adalah sebagai berikut. Select, nama kapital sama dengan upper, buka kurung anggota, titik nama, tutup kurung. Koma anggota, titik alamat from anggota. Selanjutnya ada distinct. Distinct ini digunakan apabila kita ingin menghilangkan duplikasi dari hasil query. Hasil query yang sama ditampilkan hanya sekali. Perintahnya yaitu select, distinct, select garis bawah list from table garis miring source. Contohnya seperti yang ada di gambar. Di sini ada select bintang from MHS, select distinct tahun from MHS. Yang terakhir ada select distinct prodi tahun from MHS. Tipe data pada MySQL. Yang pertama ada tipe data numerik. Tipe data numerik digunakan untuk menyimpan data numerik, angka. Dan yang kedua ada tipe data string. Tipe data string digunakan untuk menyimpan tipe data string atau teks. Yang ketiga ada tipe date dan time. Seperti namanya, tipe data date dan time ini biasanya untuk menampung data, tanggal, dan waktu. Yang keempat ada tipe data block atau binar. Tipe data block dapat menyimpan data binar, biasanya digunakan untuk menampung kode-kode binar atau objek dari suatu file. Dan yang kelima ada tipe data lainnya. Selain tipe data di atas, MySQL memiliki tipe data yang lainnya yang mungkin tipe data ini akan terus bertambah seiring perkembangannya waktu. Adapun perintah-perintah SQL create database, sebuah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah database yang baru menggunakan sintaks create database nama garis bawah database. Contohnya create database tugas. Selanjutnya ada SQL drop database, sebuah perintah untuk menghapus database yang ada. Menggunakan sintaks drop database nama garis miring database. Contohnya drop database tugas. Selanjutnya ada SQL backup database, sebuah perintah untuk mengubah cadangan penuh dari database yang ada. Menggunakan sintaks backup database nama database to disk sama dengan file path. Contohnya backup database tugas to disk sama dengan D.2 garis miring backup garis miring test db bug. Selanjutnya ada SQL create tabel, sebuah perintah untuk membuat tabel baru di sebuah database. Bisa menggunakan sintaks di bawah yaitu create tabel, nama tabel, buka kurung, kolom 1 tipe data, koma kolom 2 tipe data, koma kolom 3 tipe data, dan seterusnya. Dan harus diakhiri dengan tutup kurung lalu titik koma. Contohnya seperti di bawah yaitu create tabel, biodata, buka kurung nama varchar, dalam kurung ukuran varcharnya 30 dan alamat varchar 30. Diakhiri dengan tutup kurung dan titik koma. SQL drop table, sebuah perintah untuk menghapus tabel yang ada di database. Bisa menggunakan sintaks drop table,
dengan nama table. Contohnya ada drop table dengan nama table biodata. Selanjutnya ada SQL table, sebuah perintah untuk menambahkan atau menghapus sebuah perintah untuk menambahkan, menghapus, atau mengubah kolom yang sudah ada di tabel. Bisa juga digunakan untuk menambahkan dan menghapus constraint pada tabel yang ada. Untuk menambahkan kolom menggunakan sintaks alter table, nama tabel, add nama kolom, tipe data. Contohnya alter table dengan nama tabel biodata, add umur, varchar 3. Untuk menghapus kolom menggunakan sintaks alter table, nama tabel, drop, nama kolom. Contohnya alter table, biodata, drop umur. Untuk mengubah tipe data kolom menggunakan sintaks alter table, nama tabel, modify kolom, nama kolom, tipe data. Contohnya alter table, biodata, modify kolom, umur, varchar 10. Selanjutnya ada constraint. Constraint atau batasan dalam database pada dasarnya adalah pembatasan nilai-nilai yang diperbolehkan untuk diisikan dalam sebuah kolom atau kolom-kolom yang terdapat dalam sebuah tabel. Constraint yang biasanya digunakan dalam SQL yaitu yang pertama ada not null. Constraint not null merupakan constraint yang digunakan untuk menjamin pengisian rekor ke sebuah tabel agar nilai rekor tersebut harus berisi data. Sebuah kolom jika diberikan constraint not null, maka kolom tersebut harus berisikan nilai untuk rekornya dan tidak boleh dikosongkan. Yang kedua ada unique. Constraint unique merupakan sebuah constraint yang akan membatasi pengisian record yang sama ke dalam sebuah kolom jika kolom tersebut diberikan constraint unique dalam sebuah tabel. Constraint ini hampir sama dengan primary key, yaitu menjamin bahwa setiap nilai record yang sama dalam sebuah kolom. Unique tidak boleh ada yang sama. Unique satu sama lain. Dan yang ketiga ada primary key. Primary key dalam sebuah tabel merupakan kunci yang akan membatasi pengisian rekor dalam sebuah tabel agar tidak duplikat atau redundant. Syarat sebuah kolom atau file dijadikan primary key dalam sebuah tabel adalah unique dan tidak boleh kosong atau not null. Yang artinya bahwa nilai rekor-rekor dalam kolom yang dijadikan primary key haruslah unik satu sama lain dan nilainya tidak boleh dikosongkan. Jika sebuah kolom diberi constraint primary key, maka sudah pasti kolom tersebut nilainya tidak boleh kosong atau harus diberi data. Yang keempat ada variant key. Variant key secara unik mengidentifikasi baris atau rekor di tabel lain. Yang kelima check. Constant check fungsinya untuk pengecekan apakah sebuah kolom memenuhi sebuah kondisi tertentu. Yang keenam ada default. Constraint default fungsinya untuk menetapkan nilai default untuk kolom saat tidak ada nilai yang ditentukan. Selanjutnya ada tipe data pada MySQL. Tipe data adalah suatu bentuk pemodelan data yang dideklarasikan pada saat melakukan pembuatan tabel. Tipe data ini akan mempengaruhi setiap data yang akan dimasukkan ke dalam sebuah tabel. Data yang akan dimasukkan harus sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan. Berbagai tipe data pada MySQL dapat dilihat pada tabel berikut.
Ini beberapa tipe data dengan keterangannya. Ada tinitin dengan keterangan ukuran 1 byte bilangan bulat kecil dengan jangkauan untuk bilangan. Untuk bilangan bertanda minus 128 sampai dengan 127, dan untuk yang tidak bertanda 0 sampai dengan 255, bilangan yang tak bertandai dengan kata usenet. Selanjutnya ada small tin, medium in, integer, big in, float, double precision, real, decimal, dan numerik. Ada tipe data datetime, date, timestamp, time, dan year. Ada juga char, varchar, tiny bold, tiny text, blob text, medium bold, medium text, long bold, long text, enum nilai 1, nilai 2, sampai nilai n, dan set nilai 1, nilai 2, dan nilai n. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.